Enggak juga dong Pak, negatif dia sudah dia periksa. Enggak Ji, kami dari Bea Cukai mau mengecek rokok yang kita jual ini legal. Adakah yang ilegal Pak? Ada, makanya kita cek dari pita cukainya. Rokok ilegal itu ada yang pita cukainya palsu, kadang ada yang pita cukainya berbeda, ada juga yang pita cukainya bekas, ada juga rokok polos yang tidak ada pita cukainya sama sekali. Nah, itu semua bisa dipastikan ilegal. Makanya Pak, tapi kebetulan 2 hari malam kada luar sah. Sorry Pak, ini temanku tenamentong akhlak nah. Tapi ngomong-ngomong ini Pak, kenapa naiki rokok kah dulu anak-anak beli perbungkus, sekarang sebat-sebat mami na beli? Cukai rokok memang dinaikkan untuk penerimaan negara, tapi fungsi utamanya adalah untuk menekan jumlah konsumsi rokok. Kalau menekan jumlah paluka korek Pak, bagaimana caranya? Ampun tongas saya kalau itu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Tetaplah menjadi bangsa yang menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Bersama bersatu padu memerangi COVID-19. Tetap patuhi protokol kesehatan. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Indonesia. Tunggu saya dulu, penting ini. Selamat pagi. Kenapa nak? Cuma tahu saya. Ku lupa Gang. Bagusnya kantornya. Kantor apa ini? Dia cukai tahu. Tapi ada permen. Itu dong teman. Aku itu sana ada yang punya. Ibu. Selamat pagi. Pagi. Ada yang bisa saya bantu? Iya. Apa kita bea cukai, Bu? Mau tahu bea cukai? Iya. Mari, saya tunjukkan. Silahkan. Ini bea cukai, Bu. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar atau biasa disebut dengan Kantor Bea Cukai Makassar adalah salah satu kantor vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkedudukan di Jalan Hatta Nomor 2 Makassar. Bea Cukai Makassar memiliki tugas antara lain mengawasi, melayani, dan memfasilitasi lalu lintas barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia maupun dari Indonesia ke luar negeri melalui pelabuhan di Makassar. Dalam memaksimalkan tugas pengawasan dan pelayanan, Bea Cukai Makassar memiliki beberapa kantor bantu di antaranya Kantor Bantu Birikasi, Kantor Bantu Bantai, dan Kantor Bantu Bajoran. Bea Cukai Makassar juga bertugas untuk melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Bea Cukai Makassar didukung dengan sistem informasi dan teknologi pelayanan di antaranya pengisian custom declaration dengan menggunakan ECD. Bea Cukai Makassar bertugas mengawasi dan melayani lalu lintas barang kiriman dari luar negeri baik melalui PT Pos maupun jasa titipan seperti e-commerce.
Kantor Bea Cukai Makassar juga melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap perusahaan penerima fasilitas tempat penimbunan berikat, meliputi pemasukan dan pengeluaran bahan baku dan hasil produksi. Itu tadi Bea Cukai. Selanjutnya saya kenalin pejabatnya ya. Kalau misalnya nanti ketemu di jalan, tolong disapa. Ih, ada senjatanya juga. Dek, sini dulu. Ini mau patroli laut. Oh, Bea Cukai dilengkapi senjata untuk melindungi diri pada saat patroli. oh. Ih, mau tegang ditembak. Sembarangmu deh. Bea Cukai ada kapal patrolinya juga loh. Oh ya, Bu. Mau lihat? Mau. Yuk, mau. Yuk. Nanti diantar sama bapak-bapak ya. Pak Rahman, silahkan diantar. Ayo. Wih, Dede mana? Santai kok sayang. Panas, Ki. Wih, itu misalnya yang sering tangkap penyelundup cakar, Kak. Pantas nggak bisa mau beli cakar. Ada sembaran Nana bilang ini, bukan cakar ini, nah. Ayo pulang, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan sahabat Bea Cukai dalam acara Ekspor Assistance Webinar Series 2021 yang pada seri kedua hari ini membahas tentang pembiayaan ekspor. Bukan hanya membahas terkait pembiayaan ekspor, namun kita juga diajak mengenal lembaga pembiayaan ekspor yang tentunya dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang modalnya tidak terbagi atas saham. Webinar kali ini merupakan rangkaian kegiatan dari salah satu program unggulan yang dimiliki oleh Bea Cukai Makassar, yaitu bertajuk Angin Mamiri Menebar Kabar Ekspor, yang akan berlangsung secara berkelanjutan dimulai pada minggu lalu hingga bulan Oktober 2021. Dan untuk itu, Bapak atau Ibu serta sahabat Bea Cukai yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh Bea Cukai Makassar
Silahkan mengajak seluruh kolega atau kerabat bisnis yang usahanya berorientasi ekspor ataupun ingin memulai kegiatan ekspor atau ingin sekedar menambah ilmu tentang ekspor, silahkan kunjungi akun media sosial kami pada akun Instagram official kami di @beacukaiMakassar dan akun lainnya di @eksporasisten. Karena di akun ini Bea Cukai Makassar secara aktif menginfokan kegiatan apa yang akan kami selenggarakan. Nah, jadi silahkan ambil handphone, buka Instagram, follow, lalu aktifkan tanda lonceng. Bapak, Ibu, dan sahabat Bea Cukai yang berbahagia, selain peserta yang hadir dari beberapa kota di seluruh Indonesia, di tengah-tengah kita pula sudah hadir bersama kita Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Bapak Andi Pramono. Selamat pagi, Pak. Juga telah hadir bersama kita pada pagi hari ini narasumber kita yang paling ganteng tentunya dari LPI, Bapak Nur Hadi Rusdi yang menjabat sebagai Tim Leader Bisnis LPI, alumni Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Selamat pagi, Pak. Pagi semua. Pagi, Pak Andi. Sudah siap menyampaikan kabar baik eksportir hari ini, Pak? Atau Siap. aja tanda tangan ke LPI ini, Pak? Siap. Dan perlu diketahui bahwa peserta kita pada hari ini yang ikut bergabung, Bapak Khairil Burhan dari FTA Center Makassar. Pagi, Pak Khairil. Siapa ini, Nak? Terima kasih, begitu-begitu, Mas. Di siapa itu? Disorot gitu? Enggak, Ji. Ini siapa ini di Makassar? Kayak Mega tuh. Doati. Panitia di mute aja. Baik, Bapak atau Ibu sekalian, tidak lengkap acara rasanya apabila dalam suatu kegiatan kita tidak memohon keselamatan dan kelancaran acara yang kita selenggarakan. Untuk itu, kami mengajak Bapak atau Ibu dan sahabat Bea Cukai untuk berdoa sejenak, menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dipersilahkan untuk mengambil posisi sikap sempurna.
Baik Bapak Ibu, waktu telah menunjukkan pukul 10.14. Untuk itu kami mohon kepada Kepala Kantor Bea Cukai Makassar agar berkenan untuk dapat membuka acara kita pada pagi ini. Silahkan Pak. Bapak. Silahkan Bapak Andi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kebaikannya. Kita masih diberi kesempatan yang sangat luar biasa untuk selalu bisa mengikuti webinar tentang ekspor yang sama-sama menjadi tujuan perbaikan kita semuanya. Yang saya hormati, di sini ada Bu Eva. Selamat pagi Bu Eva. Mungkin nanti kita menyambungkan lagi. Salam kenal juga dari saya buat Bapak Ibu semuanya. Pada Bu Eva, Kepala Kantornya Bu Eva, saya hanya penggantinya saja. Dan Bu Eva masih ada di samping kami di Kanwil yang senantiasa kita selalu bergandengan tangan untuk memajukan bagaimana proses ekspor ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini saya sangat antusias sekali atas acara webinar ini dan ke depan atas kerja keras panitia, Pak Adel, PIC-nya, untuk selalu bisa mensimultankan kegiatan ini sehingga bisa bermanfaat bagi semuanya pelaku usaha yang ada di khususnya di Sulawesi Tenggara dan umumnya secara nasional bisa mendapatkan manfaat atas webinar ini. Tentunya kalau kita bicara ekspor, kita bicara tentang geliat ekonomi, pertumbuhan pembangunan, penyerapan tenaga kerja, cita-cita bangsa, perjuangan bangsa, dan lain sebagainya. Tapi di lain sisi, ekspor juga merupakan tantangan kita bersama, sebuah peluang yang harus diperjuangkan. Kita harus sama-sama menyamakan langkah dan selalu berusaha membuat ekspor itu menjadi mudah, efisien, dan efektif. Tentunya tidak terlepas dengan segala pembiayaan yang nantinya nanti bisa menjadikan solusi atau alternatif oleh teman-teman dari LPII. Yang saya hormati juga Pak Nur Hedi Rusdi, nanti menjadi pemberi materi pada pagi hari ini dari tim leader bisnis LPII. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Tentunya kita semuanya sebagai unit-unit yang tergabung dalam pendukung ekspor siapapun, CIQP, perbankan, otoritas pelabuhan, komunitas pelabuhan, dan semuanya, kita memang semua diciptakan sebagai manusia, sebagai insan yang penuh kekurangan, keterbatasan. Tapi kita masih punya semangat untuk bersama bergandengan tangan, melengkapi kekurangan menjadi kelebihan dan ketidaksempurnaan menjadi sesuatu yang sama-sama kita upayakan menjadi yang lebih baik lagi untuk langkah-langkah ekspor ini. Jadi tidak ada alasan bagi kita semuanya untuk sama-sama harus sepakat untuk mendukung dan mendorong ekspor di Sulawesi Tenggara ini pada khususnya dan secara umum untuk Indonesia. Pada pagi hari ini saya sangat mendukung sekali acara ini dan tentunya dari Bea Cukai selalu menjadi lead
untuk selalu mendorong ekspor dan terbuka untuk berkomunikasi untuk mempermudah kegiatan ekspor ke depan. Dan kita buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadir juga pada hari ini Ibu Eva Arifa Alia, Kepala Bidang Kepatuhan Internal. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Berikutnya kami persilahkan kepada tim leader bisnis LPI untuk memberikan sapaan kepada seluruh peserta ekspor asisten. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Andi Pramono, Ibu Eva, Pak Adel, Pak Evi. Salam kenal, Pak. Teman-teman dari Bea Cukai, Bapak Ibu stakeholder ekspor, Bapak Ibu para pelaku pengusaha ekspor yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sehat Pak, salam ekspor. Perkenankanlah kami dari kantor LPI Makassar untuk menyampaikan materi mengenai dukungan LPI untuk pembiayaan ekspor, khususnya yang terkait dengan penugasan khusus ekspor. Ibu, ini boleh saya tayangkan materinya? Halo? Apakah sudah bisa langsung share ini? Siap, sudah bisa, Pak. Oke, baik. Udah ya? Kedengaran nggak sih? Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dari teman-teman dari Bea Cukai yang memfasilitasi acara ini. Acara ini merupakan, kalau saya lihat di Instagram, merupakan sebuah rangkaian kegiatan ekspor asisten, bagaimana Bea Cukai peduli dan mengawal pengembangan ekspor khususnya yang terjadi di Sulawesi Selatan, Makassar pada khususnya. Acara ini terus terang sangat bermanfaat bagi kami, memberikan panggung kepada kami, memudahkan juga sekaligus juga memudahkan pekerjaan kami untuk memberikan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua stakeholder para pelaku ekspor bahwa terdapat fasilitas pembiayaan yang disalurkan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional kepada para pelaku usaha yang disalurkan melalui LPI atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau yang sering kita sebut dengan Indonesia Exim Bank. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Nur Hadi Rusdi, tim leader dari LPI Cabang Makassar. Kantor kami ada di Wisma Kala di lantai 6. Saya bergabung dengan LPI sejak tahun 2010. Dulu tuh sebagai marketing, 2015 saya sampai 2020 menjadi bagian supporting di belakang layar, ngurus transaksi dan lain sebagainya. Dan di tahun 2020 akhirnya kembali lagi ke marketing, kembali ngurus pembiayaan, penjaminan dan asuransi. Nah, pada saat saya masuk di bisnis kembali atau di marketing kembali, memang situasinya agak sedikit berbeda. Kami
situasi agak berbeda. Saya masuk kembali itu dengan kondisi memang tahun 2020 itu COVID sudah mulai mewabah, sudah mulai merajalela dan sangat-sangat mengganggu kelangsungan berusaha, khususnya para eksportir. Setiap hari ada mungkin sekitar 6 bulan itu kami disibukkan dengan upaya-upaya restrukturisasi, upaya-upaya menolong beberapa debitur kami yang memang bisa kita tolong mengurangi bebannya karena terdampak COVID. Sekaligus juga di sisi lain kami juga dituntut untuk tetap melakukan ekspansi, menyalurkan pembiayaan-pembiayaan baik secara penugasan umum maupun penugasan khusus. Memang krisis COVID kali ini agak sedikit berbeda Bapak Ibu sekalian, karena kalau saya mengalami krisis dari 98, 2008, dan 2020, jadi pada waktu 98 itu, kalau tidak salah itu krisis mata uang, epicentrumnya ada di Asia Tenggara dan sebagian di Amerika Latin, tetapi negara-negara maju, negara-negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang itu tidak bermasalah. Bahkan sebagian kita di timur itu mengalami durian runtuh karena mata uang rupiah yang melemah, harga komoditas yang melambung tinggi. Sebagian kita memang merasakan pesta pora pada waktu itu. Sektor real masih jalan. Nah, di 2008 kondisinya agak sedikit berbeda. Krisis yang terjadi adalah krisis keuangan dengan jatuhnya Lehman Brothers akibat subprime mortgage pada saat itu. Itu terjadi berdampak cukup parah untuk Amerika Serikat dan Eropa. Tapi di dalam negeri kita, sektor real kita masih jalan. Sektor real masih jalan, para pengusaha masih tetap beroperasi dan mungkin kita tidak terlalu merasakan dampaknya. Nah, di 2020 ini lebih kompleks lagi. Semua kena. Negara maju ataupun negara berkembang kena. Sektor real maupun sektor keuangan juga kena. Dari sisi produksi, sektor real di bawah itu terdampak PPKM, output produksinya juga berkurang. Sementara buyer di negara luar, buyer khususnya negara-negara tujuan ekspor utama kita seperti Amerika, Eropa, dan China juga terdampak. Mereka melakukan lockdown dan dampaknya adalah pengurangan permintaan atas produk-produk ekspor kita, baik yang terjadi untuk negara-negara tradisional market maupun non-tradisional market. Dan dampak itu berlangsung sampai sekarang. Seperti kita lihat keseimbangan kontainer misalnya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu para pelaku ekspor merasakan bahwa sekarang tarif kontainer itu naik sampai 300% lebih, itu dampak itu menurut beberapa analisa yang kami baca, itu baru akan seimbang sekitar pertengahan Juni 2022 karena ketidakseimbangan arus barang di dunia. Nah, terkait dengan hal tersebut, pemerintah memang memberikan kemudahan-kemudahan kepada kepada para pelaku usaha, diantaranya mungkin kemudahan perpajakan, kemudahan perizinan, dan termasuk kemudahan dalam hal pembiayaan. Nah, kami di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam rangka dalam rangka program PEN Pemulihan Ekonomi Nasional itu oleh pemerintah itu diamanatkan atau ditugaskan beberapa penugasan khusus yang mungkin nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yang harapannya dengan produk-produk atau penugasan khusus ini yang bisa mengurangi beban kepada Bapak Ibu sekalian para pelaku usaha ekspor, bisa bisa bertahan dan kalau dimungkinkan untuk bisa tetap melakukan ekspansi. Sedikit saya menyampaikan profil mengenai kami, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Kami merupakan sebuah lembaga keuangan khusus yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 2019, di mana
kepemilikan kami itu 100% pemerintah, dengan mandat memang mendorong ekspor nasional melalui pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Apa sih yang membedakan kami dengan perbankan lain pada umumnya, misalnya bank-bank BUMN milik negara? Secara operasional sama. Jadi kita beroperasi, produk-produk yang kami pasarkan kurang lebih sama. Ada produk pembiayaan yang mirip dengan produk perbankan, ada produk penjaminan dan asuransi yang mirip dengan perusahaan penjaminan dan asuransi. Dari sisi pembinaan dan pengawasan memang kami di bawah supervisi dari Kementerian Keuangan. Jadi di Kementerian Keuangan itu terdapat beberapa perusahaan yang biasanya disebut dengan SMV, Special Mission Vehicle. Itu ada LPI, ada Sarana Multi Saran SMI, ada PEI, ada Geodipa, dan lain sebagainya. Kami beroperasi tetap di bawah regulasi OJK, meskipun kita sebenarnya leg spesialis, pengawasan OJK, dan menggunakan sistem pembayaran dan lalu lintas devisa yang digunakan milik Bank Indonesia. Nah, ini secara garis besar ada apa yang kita lakukan. Jadi kalau secara garis besar sebenarnya bisnis kita itu ada penugasan umum dan ada yang namanya penugasan khusus. Nah, terkait penugasan umum dan penugasan khusus itu, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah siapa yang bisa menjadi debitur kami, siapa yang bisa kita biayai, siapa yang bisa memanfaatkan fasilitas yang disalurkan pemerintah ataupun yang disalurkan LPI. Yang pertama adalah eksportir. Eksportir ini adalah mungkin orang atau badan yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang di keluar wilayah pabean. Terus kedua yaitu jasa-jasa pendukung ekspor. Jadi yang mendukung ekspor termasuk di situ ada kargo, ada tracking, ada pembangkit listrik, ada jasa kargo lah dan lain sebagainya. Nah, terus juga jasa-jasa yang terkait dengan substitusi impor. Itu juga masuk dalam wilayah yang bisa kami biayai. Jadi secara garis besar yang bisa kita biayai itu mungkin bahasa sederhananya itu ada hubungannya atau ada relevansinya sama dengan kegiatan ekspor, baik itu ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung. Nah, badan usaha yang bisa kita biayai bisa koperasi, bisa usaha kecil menengah, bisa usaha menengah berorientasi ekspor, ataupun pelaku usaha lainnya dengan sales di atas 500 miliar. Nah, ini adalah apa sih yang kita lakukan. Jadi secara garis besar itu ada pembiayaan, seperti tadi saya sampaikan, ada penjaminan, ada asuransi, dan jasa konsultasi. Nah, dari sisi pembiayaan, kami bisa masuk kepada pembiayaan di luar negeri, berupa pembiayaan untuk perusahaan-perusahaan Indonesia yang melakukan investasi di luar negeri. Pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan Indonesia yang mendapat kontrak pekerjaan pembangunan ataupun pokoknya dia mendapatkan kontrak di luar negeri. Ini banyak, itu juga termasuk, ini banyak terjadi di mana kami banyak membiayai perusahaan-perusahaan BUMN dalam negeri untuk mereka mendapatkan kontrak pekerjaan khususnya di Asia Tengah dan di Afrika. Yang selanjutnya adalah buyer's credit. Untuk buyer's credit ini adalah kita juga bisa membiayai perusahaan asing yang berada di luar negeri sepanjang dia melakukan impor bahan baku, bahan penolong dan lain sebagainya, ataupun jasa dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.
Selanjutnya, kita juga melakukan pembiayaan yang dalam negeri. Kalau ini relatif umum, ini ada modal kerja untuk operasional jangka pendek perusahaan, terus ada pembiayaan investasi untuk pembangunan pabrik, pembangunan pabrik, penambahan kapasitas usaha, mesin dan lain sebagainya. Terus ada juga pembiayaan resi gudang untuk modal kerja dengan jaminan resi yang dikeluarkan oleh fasilitas pergudangan. Ada negosiasi dan diskon tagihan ekspor untuk percepatan piutang. Ada pembiayaan LC, SKBDN untuk kegiatan impor, pembiayaan LC untuk transaksi perdagangan luar negeri. Terus ada trust untuk pembiayaan impor, pembiayaan proyek. Nah, untuk pembiayaan proyek ini umumnya sih untuk target market kami adalah kontraktor yang melakukan pekerjaan infrastruktur yang ada relevansinya dengan ekspor. Jadi misalnya kalau di Makassar mungkin kita ambil konteks untuk pembangunan Makassar Newport itu sebagian beberapa kontraktornya itu kami biayai. Terus ada pembiayaan tagihan supplier. Tagihan supplier ini biasanya kami lakukan secara supply chain financing dengan beberapa eksportir yang sudah melakukan kegiatan ekspor, di mana supplier mereka dari perusahaan yang sudah melakukan ekspor itu juga bisa kita biayai. Terus ada juga kredit usaha rakyat yang berorientasi ekspor. Ini kayak KUR-B. Kalau KUR pada umumnya itu maksimal 500 juta, tapi kalau untuk KUR-B itu maksimalnya bisa sampai 500 miliar dengan tingkat suku bunga yang relatif bersaing, itu ada di sekitaran 9%-an. Nah, terus juga ada pembiayaan yang prinsip syariah. Jadi sisa Bapak Ibu saja para pelaku ekspor mau memilih yang mana, apakah pembiayaannya mau konvensional ataupun secara syariah. Kami juga ada penjaminan proyek, terutama untuk jaminan misalnya bid bond, jaminan penawaran, ataupun jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan sebagainya. Kita juga mengeluarkan produk tersebut. Terus ada jaminan kepabeanan. Nah, jaminan kepabeanan ini misalnya Bapak Ibu melakukan impor mesin ataupun bahan baku di mana butuh penjaminan, nanti kita bisa mengeluarkan custom bond-nya. Selanjutnya ada penjaminan kredit bagi bank dan lembaga keuangan. Jadi mungkin di tengah kondisi COVID sekarang ini, beberapa bank memang menahan diri untuk ekspansi. Nah, kami memberikan penjaminan kepada bank, itu programnya namanya Jamina. Itu nilainya sangat besar, hampir 100 triliun lebih, di penjaminan kepada bank sepanjang bank melakukan pembiayaan kepada para pengusaha eksportir yang melakukan kegiatan ekspor. Nah, terus ada asuransi. Kita juga ada produk proteksi piutang dagang, ada marine cargo dan reasuransi. Kalau untuk proteksi piutang dagang ini berupa asuransi atas risiko kegagalan bayar. Jadi kalau misalnya debitur melakukan kegiatan ekspor tidak didasarkan kepada suatu LC, jadi dia sifatnya non-LCTT ataupun documentary collection, itu resiko atas kegagalan bayar bisa diasuransikan di kami. Jadi biasanya untuk beberapa debitur kami, asuransi proteksi piutang dagang ini kita kombinasikan dengan fasilitas pembiayaan modal kerja. Terus juga ada jasa konsultasi. Nah, untuk jasa konsultasi ini sebenarnya program pendampingan di kami untuk menciptakan eksportir ataupun pengusaha baru yang melakukan kegiatan ekspor. Ini ada program program kurasi dan program pendampingan sebenarnya. Nah, ini adalah penugasan khusus kita, penugasan umum kita. Jadi penugasan umum ini pembiayaan modal kerja dan investasi serta trade service bagi pelaku ekspor yang memang secara umum lah, sumber dananya pun sebenarnya sumber dana internal LPEI, tingkat suku bunganya itu sesuai dengan tingkat suku bunga pasar. Jadi kita masuk kepada seluruh komoditas,
negara tujuan ekspor kepada seluruh negara. Limitnya juga bisa untuk limit korporasi, bisa juga untuk limit UKM maupun limit usaha menengah yang berorientasi ekspor. Jadi ketentuannya bisa untuk eksportir langsung, tidak langsung, penunjang ekspor ataupun substitusi impor. Pada prinsipnya semua kita biayai, baik untuk investasi, modal kerja, dan trade service, sepanjang dia melakukan kegiatan yang ada hubungannya ataupun yang ada relevansinya dengan kegiatan ekspor. Nah, selanjutnya ada penugasan khusus ekspor. Nah, penugasan khusus ekspor adalah penugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada LPI untuk menyediakan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk transaksi atau proyek yang secara komersil sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional. Nah, ini nanti yang mungkin akan saya paparkan fitur-fitur produknya, termasuk siapa yang berhak untuk mendapatkan ini, suku bunganya berapa, jangka waktunya seperti apa, nanti akan saya sampaikan kemudian. Nah, di LPI saat ini terdapat beberapa penugasan khusus yang sedang kami laksanakan. Namun kalau kita lihat untuk konteks Makassar atau Sulawesi Selatan, mungkin saya akan paparkan secara garis besar ada 3 penugasan khusus yang sebenarnya relevan dengan konteks Makassar ataupun Sulawesi Selatan. Ada PKE usaha kecil menengah berorientasi ekspor, PKE trade finance, dan PKE kawasan. Di samping penugasan-penugasan khusus ini, ada sebenarnya ada beberapa penugasan khusus lain. Di antaranya penugasan khusus untuk pengembangan kawasan Mandalika, penugasan khusus untuk proyek kereta api, penugasan khusus untuk alusista di PT Pindad, dan penugasan khusus untuk pesawat di PT Dirgantara Indonesia. Namun nanti yang akan saya paparkan terhadap penugasan-penugasan khusus ini, ya seperti tadi saya sampaikan, yang kira-kira relevan dengan konteks kita di wilayah timur atau di Makassar. Nah, khusus untuk penugasan khusus PKI ekspor UKM, itu merupakan penugasan untuk memberikan akses pembiayaan kepada para pelaku UKM ekspor. Kriterianya adalah tetap kalau melakukan kegiatan ekspor itu sudah pasti ya, itu seluruh negara, jadi negara tujuan ekspor seluruh negara, seluruh sektor tidak dibatasi oleh komoditi tertentu, baik jasa maupun barang. Nah, pelakunya itu para pelaku usaha kecil dengan sales maksimal 50 miliar. Jadi yang berhak mendapatkan fasilitas ini adalah para pelaku usaha kecil dengan sales maksimal 50 miliar dengan limit fasilitas pembiayaan maksimal 15 miliar per debitur. Alokasi dana untuk fasilitas ini sebesar 500 juta sampai akhir 2021 ini, sampai akhir 2021, dan saya dapat informasi terbaru alokasi ini sudah ditambah menjadi 1 triliun untuk 2022. Nah, bentuk fasilitasnya adalah pembiayaan baik modal kerja maupun investasi. Nah, yang wow dari program ini adalah nilai tingkat suku bunganya itu relatif murah. Jadi fasilitas ini diberikan dalam bentuk mata uang rupiah kepada para pelaku ekspor. Imbal hasil ataupun suku bunganya itu relatif murah, itu maksimal sebesar 6%. Nah, 6% ini sudah termasuk fee jasa penjaminan dari Askrindo, dan sudah termasuk premi asuransi kegagalan bayar dari
asuransi LPI sendiri. Jadi poin 6 tingkat suku bunga 6% ini sangat murah. Kenapa termasuk kenapa kita melibatkan Askrindo dalam proses ini? Karena memang kita itu hanya mensyaratkan adanya jaminan maksimal sebesar 30%. 70% lainnya itu ditanggung oleh dibebankan kepada Askrindo, di mana ketika Askrindo melakukan penjaminan biasanya itu ada fee penjaminan. Nah, fee atas penjaminan ini ditanggung oleh LPI. Jadi dari tingkat suku bunga 6% yang dibayarkan debitur itu sudah termasuk fee penjaminan, sudah termasuk juga premi atas asuransi kegagalan bayar apabila fasilitas yang diberikan itu adalah fasilitas modal kerja. Struktur pembiayaan ini adalah pembiayaan uploadment. Pembiayaan uploadment itu yang memang debitur langsung bayar bunga pokok sekaligus. Jadi biasanya kan kalau modal kerja itu diberikan dalam bentuk revolving, di mana debitur hanya membayar bunganya saja pada saat ganti jatuh tempo dia baru bayar pokok. Kalau ini memang langsung dicicil selama 5 tahun untuk kredit investasi ataupun kredit refinancing, dan maksimal 3 tahun untuk fasilitas modal kerja. Ini tadi. Yang kedua adalah agunan yang disediakan oleh pelaku usaha sekurang-kurangnya 30% dari plafon pembiayaan. Itu tadi seperti tadi saya sampaikan. Sisanya nanti 70% itu dari penjaminan Askrindo. Selain itu juga untuk transaksi open account atau yang sifatnya non-LC, apabila fasilitas itu diberikan dalam bentuk modal kerja, itu akan mendapatkan asuransi proteksi piutang dagang, di mana premi asuransinya sudah termasuk dari suku bunga yang 6% tadi. Terus yang lain lagi, karena LPI ini bukanlah bank, di mana kita tidak bisa melakukan transaksi harian termasuk menerima proceed ekspor, kita bekerja sama beberapa bank dan kita akan mempersyaratkan kepada debitur untuk membuka rekening di beberapa bank yang sudah bekerja sama dengan kami berupa rekening cash monitoring system atau yang disebut CMS, di mana kami akan mempersyaratkan Bapak Ibu sekalian untuk bertransaksi atau beroperasi proceed ekspornya kalau bisa semua disalurkan lewat rekening yang kita tunjuk itu atau rekening cash monitoring system ini. Jadi bank yang sudah kita bekerja sama itu ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, ada Bank BRI, dan informasi terakhir termasuk dengan Bank Niaga. Nah, terus ini risk acceptance kriteria. Yang pertama adalah kriteria debitur. Tadi sudah memenuhi kriteria pelaku sebagaimana angka Romawi 1, terus usulan plafon di atas 10 miliar. Nah, ini harus ada laporan keuangan audited untuk debitur di atas 10 miliar. Nah, bagaimana dengan debitur yang tidak mempunyai laporan keuangan? Nah, biasanya kita akan membantu debitur untuk menyusun laporan keuangan, cuma memang debitur harus menyampaikan administrasi keuangan yang ada. Jadi mungkin laporan keuangan tidak ada, tapi kan biasanya debitur mempunyai pencatatan, punya administrasi, punya rekening koran. Nah, atas dasar itu juga yang nanti akan menjadi dasar analisa kami untuk membantu debitur menyusunkan laporan keuangan. Saya kira ini sama saja. Nah, yang kedua ada penugasan khusus ekspor untuk trade finance. Nah, penugasan khusus untuk trade finance ini merupakan penugasan dari pemerintah untuk memberikan dukungan akses pembiayaan ekspor dalam bentuk fasilitas trade finance. Umumnya dalam bentuk pre-shipment dan post-shipment. Negara tujuan ekspor adalah seluruh negara.
kecuali negara-negara yang mendapat perhatian khusus. Biasanya negara-negara perhatian khusus ini biasanya negara yang sedang berkonflik ya. Terus sektor usaha yang bisa kita biayai itu dibatasi, agrikultur dan atau sektor pengolahan. Komoditasnya juga dibatasi. Komoditas produk karet, kopi, furniture, alas kaki, makanan dan olahan termasuk produk ikan dan tekstil. Nah, pelaku yang bisa kita biayai adalah seluruh eksportir yang melakukan kegiatan direct ekspor. Fasilitas biasanya dalam bentuk yang kami berikan itu dalam bentuk modal kerja untuk pre-shipment dan post-shipment. Alokasi dana sebesar 500 miliar, jangka waktu penugasan sampai 2021. Nah, informasi terakhir, karena alokasi dana ini sudah ditambah menjadi 1 triliun, dan komoditas yang bisa dibiayai itu lebih simpel, lebih fleksibel lagi, jadi tidak hanya terbatas kepada 6 produk ini, tapi infonya hampir semua produk, semua jenis komoditas bisa menggunakan fasilitas ini. Yang menurut saya sangat bagus, sangat mantap untuk sayang kalau tidak digunakan adalah tingkat suku bunga dari fasilitas ini. Jadi kalau rupiah itu untuk pra-pengapalan, pre-ekspor, itu tingkat suku bunganya 5-6% rupiah. Nah, sedangkan untuk falas dalam bentuk USD, itu untuk pre-shipment itu 2,5 sampai 2,5%, sedangkan untuk post-shipment 1-1,5%. Jadi ini tingkat suku bunga yang menurut saya sangat-sangat murah. Jadi angka 1-1,5 itu ceritanya per tahun. Jadi kalau kita bandingkan dengan tingkat suku bunga US dollar sekarang perbankan pada umumnya itu sekitar 5,5-7% per tahun untuk US dollar, sementara rupiah rata-rata masih di atas 9-10%. Jadi ini sangat murah. Sayang sekali kalau Bapak Ibu tidak memanfaatkan fasilitas ini, karena kasarnya kalau dibandingkan ini dengan tingkat suku bunga deposito saja kan yang sekitar 5%, ini kita taruh di deposito itu sih sudah untung, tapi kan itu tidak boleh dilakukan. Nah, fasilitas ini modal kerja dalam bentuk dicairkan dalam bentuk transaksional. Transaksional itu apa? Jadi pencairan berdasarkan underlying tertentu yang Bapak miliki. Jadi kalau untuk pre-shipment itu biasanya kita mempersyaratkan dokumen underlying transaksi berupa PO atau kontrak. Jadi kalau misalnya para pengusaha yang paling bagus ya, ikan lah misalnya, kalau ikan tuna itu kan satu kontainer nilainya 2,5 miliar, ikan tuna itu pembayarannya baru diterima beberapa bulan ke depan, misalnya 3 bulan ke depan. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan fasilitas ini, misalnya dia untuk pre-shipment, itu sangat membantu modal kerja Bapak Ibu sekalian. Jadi bunganya cukup murah, 2,5-2,5%. Seperti tadi saya bilang, syaratnya itu untuk mencairkan itu ada PO kontrak dari buyer. Jadi kami cairkan, Bapak Ibu menggunakan dana tersebut untuk membeli ikan, untuk memproduksi ikan, menggenapkan ikan itu cukup untuk 1 kali kontainer, 1 kali pengiriman. Kapan fasilitas ini dibayar? Nah, fasilitas ini dibayar ketika Bapak Ibu sudah menerima proceed ataupun realisasi ekspor atas ekspor barang yang Bapak kirim. Jadi biasanya kan buyer itu tidak langsung membayar ya. Biasanya mereka ada mereka ada minta waktu jeda 2-3 bulan ke depan untuk membayar. Nah, ketika 3 bulan ke depan fasilitas ini Bapak Ibu sudah menerima pembayaran dari buyer, maka fasilitas ini langsung Bapak tutup dan muncullah kelonggaran tarik yang bisa Bapak gunakan lagi untuk perputaran usaha selanjutnya.
Nah, begitu pula dengan yang pasca pengapalan atau post-shipment. Itu bunganya lebih murah lagi, 1 sampai 1,5%. Dasar penarikannya adalah invoice, PEB, biasanya sih invoice, PEB, dan BL. Jadi ketika Bapak sudah melakukan pengapalan kan biasa tidak langsung dibayar kalau memang bayarnya karakteristiknya membayar minta jeda waktu, itu kita bisa biayai 70-80% dari fasilitas dari nilai invoice. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi invoice, berdasarkan dokumen pengapalan atau BL, dan dokumen PEB. Nah, agunan kurang lebih sama semua. Ini kita ada agunannya itu berupa inventory dan atau tagihan yang dibiayai. Nilai agunan sekurang-kurangnya 120% dari total fasilitas. Bentuk agunan dapat berupa cross collateral dari fasilitas existing ataupun agunan baru. Jadi beberapa debitur kami itu kami memang memberikan, jadi di samping fasilitas yang ada sebelumnya, beberapa debitur kami juga menggunakan fasilitas ini karena memang sangat sayang sekali kalau tidak digunakan karena bunganya sangat murah. Nah, syarat lain adalah apa? Bukan syarat lain sih. Covenant lain yang harus Bapak penuhi itu tadi, Bapak harus membuka rekening cash management system di bank lain. Kenapa? Karena tadi LPI bukan bank, tidak bisa melakukan transaksi. Makanya ada Bapak membuka rekening di bank lain yang dalam bentuk cash management system, sehingga kami juga di LPI bisa mengontrol lalu lintas dana ataupun pergerakan dana pembayaran di rekening Bapak Ibu sekalian. Selain itu juga Bapak Ibu sekalian juga harus menyerahkan laporan mengenai realisasi ekspor untuk memastikan sebenarnya bahwa apakah dana yang dikucurkan tersebut memang digunakan untuk melakukan kegiatan ekspor. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah PKE Kawasan. PKE Kawasan ini merupakan fasilitas penugasan khusus ekspor untuk ekspor ke negara-negara non-tradisional market. Jadi pemerintah memberikan stimulus kepada para pengusaha yang mau melakukan kegiatan ekspor ke negara-negara non-tradisional market. Biasa, siapakah negara-negara non-tradisional market tersebut? Itu ada Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah. Jadi 3 kawasan itu, kecuali kembali negara-negara yang mendapatkan perhatian khusus. Nah, tingkat suku bunga fasilitas ini sangat menarik juga. Paling banyak sebesar 200 basis poin di bawah SBN negara. Jadi angkanya sekitar 3,an lah ini dalam bentuk US dollar, dalam bentuk rupiah. Dan kalau untuk dolar paling banyak sebesar 100 basis poin di atas reference rate. Itu kita biasanya pakai JIBOR ataupun LIBOR. Angkanya juga cukup murah di bawah 3%-an. Saya kira mungkin ini gambaran besar saja Bapak Ibu sekalian bisa saya sampaikan mengenai program PKE Kawasan, program khusus ekspor yang disalurkan pemerintah kepada kami. Saya sangat senang kalau mungkin nanti ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di sini untuk lebih lanjut. Kalaupun memang ada hal-hal yang teknis yang bisa kita diskusikan lebih lanjut, mungkin kita bisa mengatur jadwal untuk offline untuk mendiskusikannya lebih serius lagi. Saya sangat berharap Bapak Ibu sekalian para pelaku ekspor bisa memanfaatkan fasilitas ini, karena fasilitas ini sangat-sangat menurut saya sangat-sangat menarik, dan sayang kalau Bapak Ibu tidak gunakan minimal untuk bertahan dalam kondisi yang agak yang penuh tantangan ini, dan juga kalau memang dimungkinkan untuk ekspansi. Karena kenapa? Karena
kita memang tetap harus menggalakkan ekspor karena ekspor merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi kita. Mungkin sekian saja singkat dari saya. Kepada Ibu Moderator mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Nur Hadi. Materi yang disampaikan sangat menarik sekali. Nah, untuk kolom tanya jawab atau diskusi kita, aturannya sangat mudah. Cukup menyampaikan pertanyaan pada kolom chat atau menekan tombol raise hand di screen Bapak atau Ibu. Dan saya melihat antusiasme dari para penanya sudah luar biasa. Jangan khawatir Pak, pertanyaan yang sudah masuk, sudah banyak yang masuk nih. Untuk partisipan, kami ada 3 tumbler untuk penanya terbaik dan akan diumumkan pada akhir acara. Nah, untuk penanya pertama, kami persilahkan kepada peserta raise hand Arjuna Suara. Kami persilahkan. Gimana? Oke. Fokus. Hah? Mana itu? Laude. Baik, mungkin kita ganti, yaitu Bapak Andi Mamonto. Dipersilahkan pertanyaannya, Pak. Mic-nya mati, Pak. Bapak Andri Mamonto, Sorry, silakan. maaf. Nyalakan. Maaf, Pak. Baik. Ya, terima kasih moderator. Terima kasih Pak Nur Hadi atas pencerahannya. Saya kira ini satu kabar baik dan angin segar, terutama bagi saya sebagai eksportir pemula. Poin pertanyaan saya tadi belum menangkap secara detail Pak ya, karena jaringan juga saya kurang bagus, kurang stabil jaringannya, terkait dengan agunan untuk mengajukan pembiayaan. Nah, terkadang kan kalau kendala yang dihadapi terutama bagi eksportir pemula itu masalah pembiayaan. Nah, problemnya kalau semisal itu yang diekspor itu barang-barang langsung dari petani gitu. Nah, kadang ini petani itu maunya langsung cash. Nah, terkadang kita bisa jadi di case-nya itu bayar misalnya 50% gitu. Nah, ini kira-kira bisa tidak kami, kalau case-nya seperti ini, bisa tidak kami mengajukan pembiayaan juga, Pak? Kalau misalnya ketemu case seperti ini. Gitu. Terima kasih, Pak. Maaf, Pak, ada satu pertanyaan lagi. Tadi ada penjelasan mengenai semua yang berkaitan dengan ekspor. Nah, misalnya saya misalnya mau ada petani, tetapi dia petani atau kelompok tani ini terkadang menanam misalnya kayak jagung. Nah, jagung ini secara jumlah kuantitas banyak, tapi dia tidak memenuhi kualitas ekspor. Nah, bisa tidak misalnya petani ini kemudian juga menerima atau mengajukan pembiayaan gitu ke LPI gitu. Terima kasih, Pak. Dan persyaratannya apa saja? Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih pertanyaan Bapak Andri Mamonto. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Nur Hadi. Silahkan, Pak.
Sebenarnya kalau yang untuk pertanyaan pertama dulu ya Pak Andri, sebenarnya yang Bapak alami ini kan sebenarnya gap dalam proses cash to cash cycle Bapak. Jadi ketika Bapak membeli barang atau memberikan uang kepada supplier, itu Bapak harus terus mengumpulkan barang, terus Bapak menjualnya, belum langsung dibayar jadi piutang. Itu kan di semua tahap tersebut kan sebenarnya ada duit yang mengendap kan Pak sebenarnya. Nah, disitulah sebenarnya gunanya modal. Modal kan bisa dua. Dari Bapak sendiri, itu kan sebenarnya hutang kepada Bapak sendiri kan. Dan yang kedua adalah hutang kepada lembaga pembiayaan ataupun bank. Di situ sebenarnya bisa menutupi gap-gap tersebut. Jadi sebenarnya Bapak sisa menghitung saja Pak, misalnya dalam satu kali siklus, sebenarnya sih berapa sih kebutuhan modal kerja yang Bapak minta, yang Bapak punya. Jadi misalnya begini, kalau misalnya Bapak melakukan ekspor jagung, itu kan minimal Bapak, nah misalnya dalam satu kali ekspor jagung itu kebutuhan dana 100 juta misalnya. Nah minimal kan modal kerja yang Bapak punya itu kan sekitar 400 sampai 500 juta. 100 juta itu mungkin masih ada di petani ataupun di supplier. 100 juta sampai 200 juta dalam wujud persediaan. 100 jutanya adalah dalam bentuk barang yang sudah dikirim dan Bapak belum menerima pembayarannya. Kan seperti itu sebenarnya Pak, kalau kita ngitung-ngitung kasar. Nah, untuk menutupi gap tersebut, nah disitulah sebenarnya fungsi pembiayaan masuk Pak. Untuk menutupi gap tersebut. Pembiayaan bisa dari mana saja, bisa dari modalnya Bapak sendiri, hutang, maksudnya modal itu kan sebenarnya hutang kepada diri sendiri kan sebenarnya, ataupun hutang kepada pihak ketiga, baik dari lembaga pembiayaan, perbankan, koperasi, dan lain sebagainya. Nah, sisa yang menjadi masalah itu kan sebenarnya tidak semua permohonan Bapak, atau kadang-kadang Bapak ke bank, atau mungkin ke mana, ke kami, atau ke koperasi, kan biasanya ditolak Pak. Biasanya ditolak. Sebenarnya saya sudah mendengar cerita ini hampir semua, banyaklah kekesalan ataupun kekecewaan terhadap lembaga perbankan, pembiayaan dan lain sebagainya karena proses rumit ditolak dan lain sebagainya. Mungkin saya mau sampaikan kepada Bapak, saya pernah bekerja di bank sebelumnya sebagai marketing kredit juga dan sekarang di LPI. Kita itu terus terang mengalami kesulitan dalam menyalurkan pembiayaan. Sementara di luar itu banyak teman-teman pengusaha gusar juga atau kecewa juga, sangat susah mengakses pembiayaan. Jadi ada dua kutub yang sebenarnya bahasanya apa ya, saling mencintai tapi tidak bisa ketemu. Kami dalam menyalurkan pembiayaan memang sektor keuangan Pak, apalagi saya sampaikan ke Bapak, sektor keuangan apalagi perbankan adalah sektor-sektor yang paling banyak aturannya. Karena kenapa? Karena itu menyangkut urat nadi perekonomian satu negara. Ketika sektor perbankan hancurlah sebuah negara, ekonomi sebuah negara. Nah, kita sebagai orang lapangan di bagian perkreditan itu memang biasanya harus tunduk kepada aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan, Bapak. Jadi kita tidak bisa melanggar aturan tersebut. Karena sebenarnya itu SOP pembiayaan sebenarnya itu menurut kami itu standar saja, cuma memang perlu diedukasi kepada para pengusaha, terutama pengusaha pemula untuk membereskan yang namanya administrasi. Jadi kalau administrasi Bapak Ibu bagus, usaha Bapak Ibu bagus, bank yang akan datang kok. Bapak tidak perlu merengek-rengek ke bank untuk minta fasilitas dan lain-lain. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang memang yang datang itu masih cerita akan. Nah, tidak punya track record. Nah, bank pada umumnya, lembaga pembiayaan pada umumnya itu sangat menghindari itu. Makanya rata-rata apa ya, kayak persyaratan standar di perbankan itu biasanya dia mensyaratkan umur usaha 2 tahun. Itu sudah apa ya, kayak persyaratan standar dan memang pakemnya seperti itu. Saya sarankan, jadi nah kadang juga ada yang baru cerita masih kecil melompatnya terlalu jauh. Jadi misalnya dia terbiasa
meminjam 500 juta, kapasitas produksinya mungkin sekitar 500 juta, tiba-tiba dia ceritanya mau meminjam 20 miliar. Nah, itu juga biasanya sangat dihindari oleh teman-teman di pembiayaan. Karena usaha itu ada proses, Pak, butuh proses, dan naiknya pun bertahap. Karena kadang-kadang ketika misalnya Bapak yang biasanya pegang uang 500 juta, tiba-tiba pegang uang 20 miliar, pasti pusing, Pak. Nah, terus satu lagi, kenapa track record itu perlu, Pak? Jadi kalau misalnya Bapak bertahap, jadi perbankan kan macam-macam, Pak. Ada PNM untuk mikro, BRI, terus naik ke BNI Mandiri, dan lain sebagainya. Ketika Bapak punya track record yang bagus, misalnya kur 5 juta, terus naik ke kur 20 juta, yakin saya, Pak, yang akan menyodorkan diri untuk menawarkan fasilitas pembiayaan adalah banknya. Bapak tidak perlu repot-repot. Misalnya Bapak 100 juta di BRI, nggak lama kemudian ada orang Mandiri pasti yang datang menawarkan 250 juta atau 500 juta. Begitu bertahap sampai terus membesar. Jadi saran saya karena Bapak tadi menyampaikan pemula ya, dan, memang pertama itu mempersiapkan administrasi, yang kedua menjaga track record, Pak. Menjaga track record, dan bisnis perbankan kan adalah bisnis kepercayaan. Sekali rusak memang akan rusak, tapi ketika Bapak mempertahankan bisnis, antri itu, Pak, para pelaku perbankan menawarkan pembiayaan ke Bapak. Karena seperti tadi yang saya bilang, kita di belakang layar, kita di perbankan ini hampir tiap hari keluar mengunjungi pengusaha kiri kanan hanya untuk menawarkan ini, karena memang kita ditarget sedemikian besar, apalagi kayak kami ini lembaga negara, untuk menyalurkan pembiayaan kepada para pengusaha eksportir. Cuma ada syaratnya, Pak. Kita memang dituntut untuk selain menyalurkan juga menjaga kualitasnya. Menjaga kualitasnya. Supaya pembiayaan yang kami salurkan itu lancar, bisa kembali, dan kita bisa memberikan ke para pengusaha yang lain ada multiplier effect yang lebih besar dari itu. Terus itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua terkait tadi apa itu ya? Jagung, Pak. Nah, kalau itu spesifik ke kami, mungkin kita saat ini belum masuk untuk level petani, Pak. Kita karena kan memang kita hanya pembiayaan ekspor ya. Jadi mungkin lebih cenderung ke perdagangannya saja. Kita masuk ke budidaya sejauh ini belum, Pak. Jadi mungkin itu bisa saya sampaikan ke Pak Andri. Terkait agunan, Pak. Mohon maaf. Nah, terkait agunan, kalau di kami, kita itu melihat usaha, Pak. Jadi memang ada minimal agunan standar itu 50% fixed asset. Minimal 50% fixed asset. Kalau di beberapa lembaga perbankan kan mereka mensyaratkan sampai 125% bahkan lebih. Tapi kalau kami melihat 50% minimal 50% fixed asset. Sisanya itu dari piutang dan persediaan Bapak. Nah, tapi untuk mendapatkan hal tersebut kami kembali lagi melihat usaha Bapak. Apakah usaha Bapak ini bagus? Apakah usaha Bapak ini survive? Terus kami melihat perilaku Bapak juga. Apalagi ya, melihat banyak hal ya. Kalau secara gampang itu kayak 5C lah, melihat karakter Bapak dan lain sebagainya. Jadi agunan itu maksimal 50%. Bahkan kalau untuk program penugasan ekspor itu agunan cuma 30%, Pak, fixed asset. 70%-nya kita jaminkan, kita minta penjaminan ke Askrindo, dan fee-nya gratis karena sudah include dalam suku bunga yang 6% itu. Tapi di luar itu semua, Pak, sebenarnya agunan bukan suatu hal yang susah sebenarnya. Karena kembali lagi kami melihat usaha, Pak. Selama Bapak ada usaha, ada perputaran, ada transaksi yang bisa diperlihatkan, ada dokumen-dokumen ekspor yang terkait, semua kan bisa dilakukan. Agunan tidak harus, bahkan kurang dari 50% bisa, Pak. Kita bikin yang namanya transaksional. Jadi misalnya Bapak sudah mengirim, pembayarannya mungkin diterima 2 atau 3 bulan kemudian, itu kan
agunannya adalah tagihan itu sendiri, Pak. Nah, cuma kan kembali kepada usaha Bapak dan kualitas bayar Bapak. Bagaimana kita mengamankan tagihan Bapak itu supaya tagihan Bapak itu betul-betul terbayar. Kita lihatnya apa? Kita lihatnya track record Bapak. Selama ini ketika melakukan produksi barang, ketika melakukan ekspor, apakah sesuai dengan permintaan buyer? Apakah ada buyer yang kecewa? Apakah Bapak mengirim barang tepat waktu? Dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya agunan itu boleh dibilang balik lagi ke profil resiko terhadap suatu debitur. Jadi ketika seorang debitur itu atau apalah profil resikonya tinggi karena memang usahanya baru jalan 2-3 tahun, terus bayarnya tidak jelas, terus transaksinya non-LC. Nah, biasanya kita juga profil resiko kita meningkat. Biasanya kita minta agunan yang lebih tinggi. Tapi ketika misalnya usaha Bapak bagus, misalnya bayar Bapak bagus, bisa dibuktikan dengan catatan administrasi, kelihatan dari rekening koran, produk Bapak jaranglah, tidak pernah, kalau misalnya ekspor ke Amerika tidak pernah FDA atau rumput laut Bapak tidak pernah dikurangi harganya, misalnya kena diskon dan lain sebagainya. Ya balik lagi ke profil risiko sih, Pak. Jadi terkait dengan hal tersebut, kalau aturan standarnya itu 50%, Pak, tapi dalam beberapa produk, semisal tadi program PKE ekspor, itu sebenarnya tanpa mempersyaratkan fix aset. Jadi agunannya adalah tagihan itu sendiri. Agunannya adalah tagihan itu sendiri. Yang PKE trade tadi itu, Pak, yang bunganya 1,5 sampai 2%, 2,5%. Gitu, Pak. Mungkin terkait agunan itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Baik, bagaimana Bapak Andri Mamonto? Apakah puas dengan jawaban yang diberikan oleh narasumber kita? Cukup, Mas. Nanti kami berkunjung langsung kayaknya. Terima kasih, Mbak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Nanti kita bisa diskusi, Pak. Kami ada di Wisma Kala lantai 6, Pak. Baik, kita beralih ke penanya kedua. Pertanyaannya saya ambil dari chat atas nama PMBP M. Taufik. Kami persilahkan untuk mengaktifkan kamera dan menyampaikan pertanyaannya. Bagaimana Bapak M. Taufik? Baik, saya bacakan saja ya Pak pertanyaannya. Pertanyaannya itu, jika skema yang konven imbal baliknya dalam persentasi, untuk skema syariah, imbal baliknya seperti apa? Berikut pertanyaannya, Pak. Nah, ini kalau untuk syariah saya agak kurang paham sih sebenarnya, tapi yang bisa saya sampaikan nilai nilai dalam bentuk nominal, dalam bentuk persentase kurang lebih sama, Pak. Kurang lebih sama. Jadi angkanya tidak beda jauh dari itu. Bahkan dalam beberapa kasus lebih rendah dari itu. Cuma memang ada di skema syariah kan ada nama dan istilah sendiri, tapi secara nominal ataupun secara persentase kurang lebih sama, Pak. Cuma kalau untuk skema syariah saya tidak terlalu paham, tidak, takutnya salah ngomong saya. Cuman itu seperti yang saya sampaikan, angka secara nominal kurang lebih sama, Pak. Cuma memang skimnya syariah. Baik, terima kasih jawaban telah diberikan Bapak. Selanjutnya kami beralih ke penanya ketiga. Kami pilih dari partisipan yang raise hand lagi.
kami persilahkan kepada Bu Subanti untuk menyampaikan pertanyaannya. Ibu Subanti, kami persilahkan. Baik, kami ganti pertanyaannya kepada Bapak Maltino Mangiwa. Kami persilahkan. Maltino Mangiwa. Halo. Halo. Ya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Bapak. Pagi, Pak. Silakan, Pak, diajukan pertanyaannya. Mohon maaf, saya nggak bisa buka rekornya. Untuk yang ini, berapa ya, untuk apa ada bunganya ya? Kalau misalnya pembiayaannya di luar negeri, apakah menggunakan dolar atau tidak? Kemudian untuk jaminan dari kami apa ya? Apakah berupa dokumen atau berupa aset yang notabene untuk persyaratan awalnya seperti itu. Dan dokumen-dokumen yang Bapak suruh lampirkan tadi. Itu saja, Pak. Ini ada di chat, Pak. Saya juga jelasin di chat juga. Oke. Jadi maksud pertanyaannya ini adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari kami ya, Pak ya? Ya, maksudnya itu bagaimana cara manajemen pembiayaan dari lembaga itu, terus apa ada bunga dari pembiayaannya, kemudian jika trade-nya menggunakan dolar, apakah pembiayaannya menggunakan dolar juga atau tidak, kemudian berapa lama payment yang kami, maksudnya yang dari kami ke LPIE, kemudian apa jaminan transaksi dari kita, Pak, selain dokumen-dokumen yang harus kami lampirkan, apakah berupa aset atau misalnya kayak model anggunan gitu, Pak, atau bagaimana? Oke. Gitu, Pak. Pertama, untuk mendapatkan kita ceritanya dulu, yang pertama itu untuk mendapatkan fasilitas. Jadi ada dua, untuk mendapatkan menentukan fasilitas yang Bapak peroleh berapa. Yang kedua adalah syarat untuk mencairkan fasilitas tersebut. Jadi saya tangkap kurang lebih seperti itulah ya. Nah, untuk mendapatkan fasilitas di kami, jadi misalnya Bapak butuhnya apa? Apakah untuk kegiatan investasi, ataupun kegiatan modal kerja, ataupun untuk kegiatan misalnya memperlancar transaksi, trade finance, dan lain sebagainya. Nah, semisal untuk modal kerja, syaratnya sebenarnya standar saja. Jadi standar untuk menganalisis. Jadi kan sebenarnya untuk menganalisa dan untuk kita melakukan perjanjian. Nah, untuk yang pertama untuk melakukan perjanjian, biasanya kami meminta Bapak untuk memberikan surat permohonan, terus ada akta pendirian usaha Bapak, terus izin berusaha, termasuk NIB dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua, apa tadi itu? Yang kedua. Terus yang kedua, data dan dokumen yang kami gunakan untuk melakukan analisa terkait dengan usaha Bapak. Yang pertama adalah rekening laporan keuangan, Pak, itu paling penting. Laporan keuangan kan sebuah laporan yang menggambarkan kondisi usaha Bapak secara historikal. Nah, dari laporan keuangan ini kan kita bisa melihat historikal usaha Bapak seperti apa, dan ke depannya kira-kira kita proyeksikan seperti apa. Nah, biasanya atas dasar laporan keuangan Bapak tersebut, kita
akan diskusi dengan Bapak. Rencana usahanya Bapak ke depan, rencana usaha ke depan itu seperti apa? Apakah ada ekspansi atau apakah ada transaksi selama ini yang masih apa istilahnya tidak menguntungkan dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya kita diskusi di situ, Pak. Kalau dokumen-dokumennya saya rasa standar saja sih sebenarnya. Dokumen untuk perikatan dan dokumen untuk analisa. Nah, dokumen analisa itu salah satunya dan yang paling penting adalah laporan keuangan. Terus juga untuk kita juga akan meminta biasanya pada saat wawancara, Pak, Bapak ini mendapat fasilitas digunakan untuk apa? Apakah untuk ekspansi? Kira-kira ada tambahan bayar apa tidak? Kira-kira dana untuk mencukupi misal meningkatkan produksi itu ada dari sisi kapasitas pabrik masih memungkinkan atau tidak untuk menambah produksi tersebut? Apakah supplier bahan baku masih mencukupi atau tidak? Nah, di situ nanti akan kita diskusi, Pak. Tapi syarat utamanya itu ya saya sederhanakan dokumen legalitas dan laporan keuangan sebenarnya sih, Pak. Nah, terus yang kedua ada agunan. Nah, agunan ini sebenarnya standar saja sih, Pak. Jadi kalau di kami itu kita meminta agunan fixed asset itu minimal 50% dari total seluruh fasilitas. Jadi kan fasilitas Bapak kan nanti bisa macam-macam nih Pak, bisa untuk invest. Misalnya kita setujui pemberian kredit fasilitas investasi. Nah, ketika ada fasilitas investasi, misalnya Bapak bangun pabrik baru atau tambahan mesin baru, kan tentunya ada peningkatan kapasitas produksi. Nah, peningkatan kapasitas produksi ini biasanya membutuhkan tambahan modal kerja. Nah, biasanya tambahan modal kerja ini akan kita sesuaikan lagi dengan apa ya? Cash to cash cycle-nya Bapak. Jadi pembayaran Bapak ke supplier seperti apa dan Bapak menerima cara pembayaran atau jangka waktu pembayaran dari buyer seperti apa. Itu lebih banyak kita diskusikan sih Pak, dan biasanya ya karena ini adalah usaha Bapak, makanya Bapak yang paling tahu. Nah, dari hasil diskusi semua biasanya kita menentukan plafon. Kita menentukan plafon ke Bapak untuk investasi sekian, untuk modal kerja sekian, untuk transaksi sekian. Itu akan kita sampaikan ke Bapak. Nah, penentuan plafon ini, yaitu tadi, berdasarkan laporan keuangan, berdasarkan hasil diskusi, karena menentukan plafon pembiayaan kepada debitur atau kepada suatu usaha itu kayak obat, Pak. Sedikit jadi tidak menyembuhkan, malah jadi imun, banyak jadi racun, Pak. Jadi memang kita harus istilahnya menganalisa Bapak sebaik mungkin sehingga plafon yang kami berikan ke Bapak, fasilitas yang kami berikan ke Bapak itu pas. Jadi tidak jadi imun ataupun tidak jadi racun. Terus yang kedua, nah setelah plafon fasilitas diberikan, kita melakukan pengikatan kredit. Yang menjadi syarat selanjutnya adalah bagaimana fasilitas tersebut dicairkan. Nah, ada fasilitas kredit yang dicairkan secara secara seluruh, modal kerja untuk operasional, misalnya modal kerja untuk operasional yang untuk kegiatan sehari-hari, biasanya kita cairkan itu keseluruhan, karena itu memang digunakan untuk transaksi seharian hari-hari Bapak, dan ada modal kerja yang memang kita cairkan berdasarkan dokumen atau underlying tertentu. Apa itu dokumen underlying tertentu? Misalnya, Bapak dapat PO. Oke, kita cairkan sebesar kebutuhan dari PO itu biasanya 70-80% dari PO. Atau misalnya, Bapak sudah dapat PO, barang sudah diproduksi, barang sudah dikirim, tapi pembayarannya 3 bulan atau 4 bulan kemudian. Nah, biasanya kita juga mencairkan berdasarkan underlying atas transaksi tersebut. Jadi, biasanya underlying yang kita minta itu ada invoice, ada dokumen pengapalan berupa BL ataupun dokumen kalau lewat udara, dan ada PEB. Nah, itu sebenarnya hanya underlying saja, Pak, syarat pencairan untuk membuktikan, untuk meyakinkan kami bahwa memang Bapak melakukan kegiatan ekspor. Jadi garis besarnya kurang lebih seperti itu, Pak.
Jadi menentukan jumlah fasilitas yang Bapak miliki, dan yang kedua menentukan apa sih syarat untuk Bapak bisa mencairkan atas fasilitas yang Bapak telah kami berikan. Seperti itu, Pak. Untuk biayanya, Pak, itu dalam bentuk rupiah atau dolar ya? Nah, kalau biaya, fasilitas yang kami berikan itu bisa dalam bentuk rupiah, bisa dalam bentuk US dollar. Nah, kalau dalam bentuk rupiah biasanya pemilihannya itu sebenarnya tergantung debitur. Dia lebih nyaman mana, menggunakan kredit dalam bentuk rupiah atau menggunakan kredit dalam bentuk US dollar. Kelebihannya menggunakan fasilitas dalam bentuk rupiah, dia tidak ada resiko kurs. Misalnya besok-besok rupiah menjadi 15.000, artinya kan utang Bapak, misalnya Bapak menggunakan dolar, utang Bapak kan kemungkinan akan bertambah sebesar pelemahan nilai rupiah tersebut. Nah, cuma kalau menggunakan US dollar, kelebihannya adalah tingkat suku bunganya murah. Tingkat suku bunga US dollar tingkat suku bunga US dollar komersil kami itu antara 5,5 sampai 6,5%. Itu kan sangat murah dibandingkan dengan tingkat suku bunga rupiah yang berkisar 9,5 sampai 10,5%. Itu tingkat suku bunga yang ini ya Pak ya, yang komersil, artinya bukan program pemerintah. Nah, tapi kalau untuk program pemerintah, baik itu penugasan khusus UKM, penugasan khusus trade finance, maupun penugasan khusus untuk kawasan non-traditional market, itu bunganya lebih rendah lagi, Pak. Rupiah itu bisa 6%, US dollar itu nilainya tadi, Pak, antara 1,5 sampai 2,5 untuk pembiayaan sesudah pengapalan, dan 2,5 sampai 3 untuk pembiayaan sebelum pengapalan, untuk pembiayaan pre-shipment, Pak. Jadi angka ini memang menurut saya sangat-sangat murah, Pak. Karena ya mungkin tanda kutip subsidi pemerintah juga sih sebenarnya. Gitu Pak kalau untuk bunga. Sementara untuk penggunaan bagusan mana US atau dolar itu sebenarnya tergantung Bapak juga sih. Karena balik lagi, karena rupiah itu meskipun agak sedikit mahal, tapi tidak ada resiko kurs. Tapi kalau untuk dolar murah, ada resiko kurs. Tapi seharusnya sih kalau memang Bapak melakukan kegiatan ekspor dan menerima pembayaran ekspor dalam bentuk US dollar, harusnya sih tidak ada resiko kurs ya, karena kan Bapak tetap menerima pembayaran dalam US dollar. Gitu Pak. Jadi kalau pemilihannya tergantung Bapak sih sebenarnya, Bapak profil resikonya seperti apa. Untuk jangka waktu pengembalian payment-nya, Pak, berapa lama ya? Untuk jangka waktu pengembalian payment itu kita secara garis besarnya nih Pak ya, kita menyesuaikan sama cash flow debitur. Kita menyesuaikan sama cash flow debitur. Jadi yang pertama misalnya kredit investasi. Nah, kredit investasi itu kan biasa dicair. Biasanya kan untuk misalnya pembangunan pabrik, penambahan mesin, biasanya jangka waktunya sesuai cash flow debitur, biasanya antara 1 sampai 7 tahun. Tapi kembali lagi, kita lihat bagaimana cash flow debitur ini. Jadi kalau misalnya cash flow debitur kuat, ya ngapain lama-lama. Tapi kalau cash flow debitur memang bukan tidak kuat, memang secara historikalnya seperti itu, ya memang kita panjangkan, Pak. Kita panjangkan. Atau bahkan juga buat cash flow debitur yang sifatnya seasonal, jadi mungkin tahun pertama agak masih cash flow-nya masih susah, tahun kedua baru mulai naik, itu kita akan sesuaikan Pak dengan sistem pembayaran angsuran secara balon payment. Balon payment itu kayak gimana ya? Mungkin tahun pertama rendah, tahun kedua baru meningkat dan lain sebagainya. Nah, begitu pula kalau modal kerja, kita kembalikan lebih kepada cash flow. Jadi ketika misalnya pembiayaan yang sifatnya modal kerja yang transaksional nih misalnya Pak, kita kan akan menghitung Pak, sejak Bapak terima kontrak atau PO dari buyer sampai uang itu kembali, barang itu kembali terbayar menjadi uang, cash to cash cycle-nya kembali, itu kan bisa kita hitung Pak. Misalnya satu kontainer ikan tuna misalnya nilainya 2,5 miliar.
waktu Bapak beli barang, terus proses, terus mengumpulkan menjadi satu kontainer, itu dibutuhkan waktu kira-kira 3 bulan sampai terbayar kembali menjadi 4 bulan. Nah, biasanya jangka waktunya kita bikin 4 bulan, Pak. Nah, setelah 4 bulan, uang masuk, Bapak dapat kontrak lagi, dapat PO lagi, ditarik lagi kembali. Bisa modelnya transaksional seperti itu. Ada juga modelnya yang memang seperti rekening koran di perbankan pada umumnya. Kita cairkan semuanya, nanti sisa Bapak bayar bunganya saja. Nah, biasanya seperti ini jangka waktunya setahun, tapi ada bukan kemungkinan, biasanya selalu diperpanjang setiap tahun. Gitu, Pak. Jadi sebenarnya sifatnya, kalau jangka waktu kita lebih tailor-made lah, kita lebih melihat cash flow debitur kuatnya seperti apa. Jadi kita tidak menentukan jangka waktu yang khusus atau yang bagaimana, semua kembali kepada cash flow debitur. Karena ngapain juga dibuat lama hanya menambah biaya bunga, sementara bisa dilakukan percepatan pembayaran. Begitu juga sebaliknya, ngapain, untuk apa memaksakan diri membayar lebih cepat kalau memang cash flow-nya terganggu. Kan kalau macet bukan cuma debitur yang pusing, kami juga pusing, Pak. Jadi kalau jangka waktu sangat tergantung sama cash flow debitur sih. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, bagaimana Pak? Apa sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh narasumber kita? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya kami beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kami pilih dari partisipan raise hand lagi. Kami persilahkan kepada CV Waya Bunga Indah untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, jadi maaf jika saya offline. Matikan kameranya karena tidak tahu backgroundnya bagaimana. Ya, jadi langsung saja. Nah, jadi perusahaan kami yang ingin saya tanyakan yaitu kan tadi persyaratannya itu pengalaman untuk dalam bisnisnya itu kan jangkanya 2 tahun. Nah, bagaimana jika belum sampai 2 tahun tapi dia sudah melakukan transaksi 3-4 kali untuk ekspor, Pak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan persyaratannya dilihat dari cash flow perusahaan. Nah, biasanya kami itu biasanya melakukan pembiayaan menggunakan investor yang bukan perbankan, tapi para ya seperti orang-orang lah yang mempunyai uang yang lebih dan ingin menginvestasikan ke kami, jadi kami memakai itu. Apakah bisa menggunakan cash flow seperti itu? Tapi kami tidak mempunyai histori untuk penggunaan bank dalam negeri. Nah, kemudian yang ketiga yang mohon penjelasan tadi mengenai permodalan untuk LC. Nah, biasanya kan sistem kami itu jika sudah terbit permintaan dari luar negeri dan kami sudah double check di ITPC negara terdekat. Nah, itu kan kami sudah fix bayarnya. Nah, di situ ketika permintaan mereka masuk, itu kalau sistem dari kami menggunakan dana dari investor, Pak. Dan dana dari investor, kemudian kami langsung membeli cash dari petani dan langsung mengirim ke LC dari mereka. Nah, kalau dari sistem dari LPE ini bagaimana? Nah, begitu aja, Pak. Itu dulu. Terima kasih.
Maaf, dengan Pak siapa Pak? Pak Dwi. Pak Dwi. Ya. Oke. Pak Dwi, begini. Sebenarnya kalau syarat 2 tahun itu kan memang dibentuk dibuat untuk memastikan bahwa sebenarnya eksportir yang kita biayai itu memahami usahanya, memahami risikonya, mengetahuilah segala sesuatu tentang usaha itu. Nah, biasanya ada beberapa, Pak, kalau boleh tahu, Bapak bisnisnya di bidang apa nih, Pak? Yang kemarin saya itu di bidang kelapa, Pak, kopra. Oke. Jadi rencana bulan ini mau kirim ke Bangladesh, ekspor ke Bangladesh bulan ini rencananya, kopra putih dari Makassar. Nah, untuk masuk ke skim komersial memang kalau seperti Bapak mungkin kalau di kami ya sejauh ini memang belum ada yang kami biayai debitur di bawah 2 tahun. Cuman begini Pak, saran saya ke Bapak, saya mohon agar dipastikan, jadi kan semua kan butuh proses Pak, mungkin Bapak baru setahun lebih atau mungkin hampir 2 tahun atau lain sebagainya. Ya, benar-benar. Nah, harap dipastikan bahwa semua dokumen ekspor itu track recordnya, historical pembayaran dan lain sebagainya, meskipun Bapak menggunakan dana dari investor, itu menggunakan usaha Bapak. Jadi bendera yang keluar adalah bendera dari usaha Bapak. Duit masuk ke rekening Bapak. Jadi memakai rekening atas nama perusahaan sendiri. Iya. Meskipun. Jadi kan sebenarnya kan begini. Harusnya kan memang LPI bisa masuk kepada pembiayaan. Apalagi kami melihat Bapak ada potensi untuk itu, tapi mohon maaf Pak, untuk sementara kami tidak bisa masuk. Tapi kan maksud saya begini, semua butuh proses Pak. Awal-awalnya kan Bapak mungkin bertahan, atau ini kan baru proses memulai dengan sumber dana dari investor. Saya yakin bunganya itu tidak mudah. Rata-rata setahu saya rata-rata yang pakai investor-investor begitu pembagiannya itu sangat besar, bahkan mungkin ada 5% sebulan dan lain sebagainya. Benar-benar. Nah, saran saya sih Pak, biasanya yang model-model seperti ini kami tetap masuk biayai, tapi tidak di skim komersial, tapi tidak lewat kami Pak, tidak lewat kami yang di Makassar. Jadi di Jakarta itu ada seperti jasa konsultasi, coaching program untuk eksportir pemula, untuk new eksportir. Nah, biasanya ini ada fasilitas pembiayaan untuk orang-orang yang sebenarnya sudah melakukan kegiatan ekspor Pak, tapi masih butuh pendampingan, masih butuh modal yang mungkin nilainya tidak terlalu besar. Nah, biasanya seperti Bapak ini bisa kita masukkan ke program itu Pak. Nah, cuman kembali lagi saran saya Pak tadi Pak, meskipun Bapak menggunakan dana investor, itu kan biaya yang cukup besar Pak. Pastikan segala sesuatunya, bendera yang terbit itu bendera atas nama Bapak, rekening atas nama Bapak, sehingga nanti semisal Bapak pada tahun ke 1,5 tahun ke depan, pada tahun kedua atau menjelang tahun kedua, kan secara administrasi Bapak sudah ada, nah sudah memenuhi syarat. Itu modal yang sangat berharga Pak untuk Bapak maju ke kami ataupun ke lembaga pembiayaan lain. Bapak sudah punya track record Pak. Bapak bisa bayangkan Pak, dengan menggunakan dana dari lembaga pembiayaan atau lembaga dari kami, itu Bapak sudah bisa mengganti biaya modal atau biaya modal kerja yang sangat mahal dari investor karena sifatnya mungkin bagi hasil, menjadi pinjaman di perbankan Pak, atau di lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dengan tingkat suku bunga kalau perbankan pada umumnya kan 11-12%. Itu jauh lebih murah ketimbang Bapak harus membayar bunga ataupun bagi hasil lah istilahnya kepada investor yang saya yakin mungkin nilainya di atas 30% setahun. Jadi saran saya sih Pak, Bapak tetap berusaha, semua butuh proses Pak. Nah, terkait Bapak ini nanti kita coba, kalau ada waktu Pak, nanti kita coba salurkan Bapak
ke seperti kayak coaching program untuk dikurasi Pak dan didampingi, itu ada pendampingan juga, diberikan fasilitas modal kerja dari CSR kami, tapi memang bukan fasilitas yang tadi saya paparkan, Pak. Iya, benar. Baik, Pak. Iya. Iya. Kemudian Pak, bagaimana kan biasanya kalau ekspor gitu kan harus bendera sendiri. Nah, bagaimana pada saat di pengiriman kami menggunakan jasa undername Pak? Untuk nama pengirim saja memakai perusahaan lain, atau memang harus yang ekspor ini menggunakan nama kami, atau bagaimana Pak? Ini kan sebenarnya kita menyiapkan administrasi ke depan ya Pak ya sebenarnya. Iya, memang ya supaya ke depan mungkin setahun ke depan Bapak sudah siap, dan ketika berbicara dengan perbankan atau dengan lembaga keuangan, saya pernah betul melakukan ekspor loh. Nah, undername ini kan persoalan karena Bapak tidak punya izin ya sebenarnya ya. Nah, mungkin bisa minta bantuan dari dari Perindak atau dari teman-teman di Bea Cukai bisa membantu untuk memberikan bimbingan untuk Bapak bisa mendapatkan perizinan untuk melakukan ekspor secara langsung. Nah, semisal memang izin izin itu belum ada dan memang sudah harus tetap beroperasi, ya pastikan aja sih Pak, Bapak berkontrak secara langsung dengan dia, dengan buyer. Jadi Bapak bisa, pokoknya adalah yang bisa Bapak ceritakan 2 tahun ke depan, ini saya pernah berkontrak dengan buyer, meskipun memang saya tidak mengirim atas nama perusahaan saya, karena memang saya belum punya izin. Tapi kan setelah berkontrak begitu kan, biasanya kalau jalan Pak, itu pintu-pintu lainnya akan terbuka Pak. Kalau memang Bapak sudah dua kali pengiriman pakai atas nama orang lain atau 2 kali pengiriman menggunakan dana investor, biasanya pelan-pelan pintu itu terbuka Pak. Bapak pasti akan dimudahkan untuk membuat izin. Setahu saya Bea Cukai itu meskipun pekerjaannya bea dan cukai, tapi mereka ada kalau saya lihat Instagramnya kemarin mungkin sangat gencar malah menumbuhkan eksportir baru. Saya yakin mungkin bisa menghubungi Bea Cukai itu untuk terkait dengan perizinan dan lain sebagainya, pasti akan dimudahkan kok Pak. Tapi yang penting Bapak jalan aja dulu. Dan sedapat mungkin istilahnya meninggalkan jejak Pak, bahwa sebenarnya ini kontrak milik Bapak, ini pengiriman milik Bapak. Oh, siap. Ya, pelan-pelan lepas dari situ Pak, pelan-pelan lepas dari penggunaan bendera orang lain, pelan-pelan lepas dari penggunaan modal investor. Yang penting ada proses Pak. Mungkin pengiriman pertama bendera orang lain, mungkin pengiriman ke-6 sudah bukan bendera orang lain, atau sudah ada modal sendiri, atau mungkin porsi dana investor lambat laun mulai mengecil. Yang penting ada progres ke depan Pak sebenarnya Pak. Siap. Nah, ketika 2 tahun ke depan itu Bapak administrasinya lengkap, yakin saya Pak, pembiayaan yang akan kejar-kejar Bapak. Baik Pak, baik. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Dwi, apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh narasumber kita? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mengingat keterbatasan waktu, kita cukupi sesi tanya-jawab pada EA kali ini. Dan sekali lagi, jika ada pertanyaan di luar dari materi kita pada siang hari ini, tetap akan dijawab, namun medianya silahkan kunjungi Instagram Bea Cukai Makassar dan menghubungi nomor yang tercantum pada bio profil. Kepada seluruh peserta, kami ingatkan kembali untuk tidak lupa mengisi absensi yang kami share di kolom chat. Nah, berikut kami umumkan pemenang door prize EA sesi 2 kali ini. Yang pertama itu Bapak Andri Momonto, yang kedua Altino Mangiwa, yang ketiga Dwi Kurnia Aslam atau CV Waya Bunga Indah. Selamat Bapak-Bapak. Terkait pemenang door prize, silahkan mengirim alamat lengkap ke nomor WA Bea Cukai Makassar di 0811 40212. Baik, ekspor asisten saat ini menjadi media dan wahana bagi kita semua untuk menggali apa-apa saja yang harus dipersiapkan atau ditambah oleh pemerintah untuk memfasilitasi para pengusaha ekspor di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan agar siap ekspor.
Dan tentunya harapan lainnya adalah kegiatan ini tidak hanya sampai di sini, namun kami mengharapkan Bapak atau Ibu untuk terus mengikuti kegiatan ini sampai series terakhir. Sebagai tambahan informasi, jika ada kendala, kita ada akun media sosial, ada WhatsApp official, dan ada klinik ekspor. Dan tentunya dapat mengunjungi kami langsung atau tentunya dapat mengunjungi langsung di kantor Bea Cukai Makassar. Sebelum mengakhiri acara, ada baiknya mungkin kita foto bersama dulu. Kepada Bapak, Ibu, dan seluruh partisipan agar mengaktifkan kameranya dan minta gaya terbaiknya. Baik. Mulai saya hitung ya, Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Hari ini kita sudah hadirkan LPI sebagai salah satu media atau jembatan pembiayaan. Dan selanjutnya untuk sesi berikutnya pada pekan depan, jangan lupa hadir kembali Bapak atau Ibu dan kami menghadirkan narasumber lainnya seperti dari FTA Center, Balai Karantina, Balai Kominfo, dan narasumber lainnya yang masing-masing mempunyai program dukungan buat Bapak Ibu sekalian. Dan semua itu akan melengkapi puzzle kita pada hari ini. Jadi, Bapak Ibu jangan berhenti sampai di sini. Namun ikuti lagi webinar yang diselenggarakan Bea Cukai Makassar pada pekan depan tanggal 9 September 2021. Dicatat ya Bapak Ibu. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.